Oh, ini ya. Oh, saya cek dulu. Kalau bab 2 sudah dikerjakan belum? Oh, Sudah, udah. Ibu. Sudah. Ya, sudah, Bu. Sudah. Lembar kendali juga sudah. Berarti tinggal pelengkap awal dan pelengkap akhir ya. Hari ini saya akan menjelaskan dulu lembar kendali sudah. Ini ada saya perlihatkan dulu. Kalau bab 2 sudah saya jelaskan ya. Tentang bab 2 dan bab 3. Untuk bab 2, bab 3, bab 4, sorry. Bab 3 dan bab 4 saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk nah ini bab jadi selanjutnya kalian mengerjakan bab 3, bab 4, kemudian bagian pelengkap awal, pelengkap akhir ya. Nah, yang wajib dikonsultasikan untuk bagian tubuh karangan ini hanya sampai bab 2. Bab 3 dan bab 4 silahkan langsung kerjakan saja. Kemudian kalau akan dikonsultasikan ya boleh. Kalian tinggal kirimkan saja di Google Drive ya. Nah, akhir pekan ini saya akan memeriksa satu persatu tugas-tugas kalian itu apa saja ya, yang sudah dan yang belum, sudah sesuai dengan format atau belum. Kemudian, nah, sesudah saya menjelaskan bab 3 dan bab 4, saya akan menjelaskan bagian pelengkap awal dan pelengkap akhir ya. Nah, bagian pelengkap awal dan pelengkap akhir ini harus dikumpulkan paling lambat hari Senin ya. Hari Senin itu tanggal 26. Nah, saya menjelaskan dulu bab 3, walaupun misalnya pernah saya menjelaskan tentang bab 3, ini hanya untuk mengulangi saja dulu ya. Jadi sesudah bab 2 selesai, kalian lanjutkan mengerjakan bab 3. Bab 3 itu isinya analisis dan pembahasan ya. Di dalam bab 3 itu berisi alternatif penyelesaian masalah. Karena memuat alternatif penyelesaian masalah, tentu saja harus memuat perbandingan antara data primer dengan data sekunder. Nah, itulah isi bab 3. Misalnya kalian membuat sebuah karya ya. Kemudian karya tersebut sebentar ini sepertinya saya ini dulu ya, saya tutup dulu pintu saya. Nah, oke. Tadi sampai di mana? Oh ya, misalnya kalian membuat suatu project, suatu barang barang penelitian ya. Nah, kemudian cara kerja alat tersebut itu harus difoto ya, difoto satu persatu, kemudian nanti diunggah, dimasukkan ke dalam bab 3 ya. Misalnya cara kerjanya seperti apa, bahan-bahannya bagaimana. Nah, kemudian berikan ulasan atau, uraian ya. Nah, tetapi kalau misalnya, ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan, kuesioner untuk penelitiannya ini, untuk makalahnya ini, tentu saja, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner itu bisa dijadikan judul subbab. Untuk misalnya untuk bab 3.1 pertanyaan yang pertama, tapi kata tanyanya dihilangkan ya. Misalnya apa yang dimaksud dompet digital? Ya tidak harus menggunakan kata tanya apa yang dimaksud, tidak. Jadi 3.1 pengertian dompet digital misalnya. Nah, jadi dari kuesioner tersebut pertanyaan yang pertama dijadikan subbab yang pertama. Nah, dari pertanyaan yang ada dari di dalam kuesioner itu tentu saja nanti akan menghasilkan sebuah diagram atau grafik ya. Nah, grafiknya simpan di 3.1, grafik disimpan, beri judul grafiknya, beri nomor grafiknya, kemudian deskripsikan atau narasikan tentang grafik tersebut agar mudah dipahami oleh orang ya.
kalian buat narasinya atau deskripsinya, kemudian kaitkan dengan teori yang sudah dirujuk pada bab 2, beri komentar kita. Nah, pendapat kita. Nah, komentar dan pendapat kita itulah yang dinamakan analisis ya. Selesai pertanyaan yang pertama, buat lagi 3.2 misalnya. Dari pertanyaan yang kedua, hilangkan kata tanyanya, kemudian ambil grafik atau diagramnya, cantumkan di dalam bab 3. Beri nomor grafiknya atau nomor diagramnya, kemudian deskripsikan atau narasikan tentang diagram cerita dalam diagram tersebut ya, seperti itu. Selesai bab 3. Kemudian, bab 4. Bab 4 itu jawaban atas persoalan. Ini jawaban yang ada di jawaban dari rumusan masalah, ya. Sehingga kalau rumusan masalahnya ada 3 hal, tentu saja, jawaban apa yang ada di simpulan ini juga ada 3 hal ya, seperti itu. Nah, sesudah ini kalian, bukan sesudah ini ya, sambil mengerjakan ini, kan kalian kelompok. Nah, saya akan menjelaskan dulu, terkait organisasi karangan ilmiah. Karangan ilmiah itu terbagi atas 3 bagian besar ya. Ini merupakan bahan untuk UAS ya. Karya ilmiah itu terbagi atas 3 bagian besar. Yang pertama, bagian awal atau pelengkap pendahulu atau pelengkap awal. Nah, di sini, isinya nanti apa saja saya jelaskan. Yang kedua, bagian isi atau tubuh karangan. Yang terakhir adalah bagian pelengkap akhir atau pelengkap penyudah, ya. Nah, untuk bagian pelengkap awal, apa saja? Nah, di sini ada yang wajib dan ada yang sifatnya opsional. Yang wajib itu halaman judul, prakata, sari atau abstrak, sampai daftar isi. Yang sifatnya opsional, daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, daftar lampiran, daftar foto, misalnya ya, seperti itu. Itu sifatnya opsional. Kemudian bagian akhir atau, ini bagian utama itu bab 1 sampai bab 2, sampai bab 4 itu yang sedang sekarang kalian kerjakan. Kemudian, bagian pelengkap akhir. Bagian pelengkap akhir itu yang wajib hanya daftar pustaka. Lampiran, indeks, riwayat hidup itu sifatnya tidak wajib. Nah, tetapi karena makalah kalian itu, banyak nanti yang harus dilampirkan sebagai bukti kalian, mengerjakan dan ini ada tahap-tahap pengerjaannya. Tentu saja, kalian harus melampirkan yang ada di Google Drive ya, mulai dari pengajuan topik, tema dan judul, kemudian mengajukan kerangka karangan, bab 1 yang sudah ada tanda tangan saya, bab 2 yang sudah ada tanda tangan saya, bagian pelengkap awal dan bagian pelengkap akhir yang sudah ada tanda tangan saya semua. Itu nanti wajib dilampirkan. Selain itu, kalian juga lampirkan lembar kendali ya yang sudah ada di sudah ada di Google Drive masing-masing. Nah, ini seperti lembar tanda tangan. Nah, nanti kalian buat lagi. Kalian buat lagi itu ini nanti yang harus dilampirkan itu tabel pembagian tugas ya. Tabelnya misalnya eh nomor, nama, NIM, nama, kemudian tugas-tugas apa yang dikerjakan. Misalnya anggotanya namanya Anissa Rahmania misalnya ya. Anissa Rahmania ini mengerjakan apa saja. Kemudian anggota yang kedua Mahiza Radwa misalnya. Nah, Mahiza ini mengerjakan apa saja, misalnya bab 1, bab 3, daftar pustaka, misalnya seperti itu. Ya, itu juga harus dilampirkan. Nah, kemudian, apa saja yang harus dimasukkan, itu yang pertama, tadi kan halaman judul ya. Nah, halaman judul itu seperti apa? Halaman judul itu formatnya begini. Nah, formatnya seperti ini. Jadi pertama itu, judul. Judul itu ditulis dengan huruf kapital semuanya, ukuran fontnya 16, ditebalkan, ya. Kemudian,
Yang kedua itu poin yang kedua, jenis karya tulis ilmiahnya. Jenis karya tulis ilmiahnya misalnya makalah ya, atau misalnya laporan penelitian, tapi kalau untuk kalian makalah saja. Untuk kata makalah ini ditulis dengan huruf kapital semuanya. Ukuran fontnya 14, ditebalkan, ya. Di bawahnya diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tata tulis karya ilmiah, itu ukuran fontnya 10, ya. Ini namanya tujuan subjektif. Nah, hanya awal setiap kata saja yang menggunakan huruf kapital, yang lainnya huruf kecil. Kemudian oleh, sebelah kanan nama, sebelah kiri nama, sebelah kanan NIM. Nama, NIM, nama, NIM. Urutkan dari NIM terkecil. Selesai. Logo ITB, Fakultas Institut Teknologi Bandung, Jatinangor 2025, misalnya seperti itu. Nah, ini format seperti ini untuk yang menggunakan format paragraf bertaku, ya. Kalau paragraf lurus bagaimana? Semuanya sama poin-poinnya, tetapi semua dimulai dari sebelah kiri atau rata kiri. Ini halaman judul. Ada yang ditanyakan dulu terkait halaman judul? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan prakata. Nah, jadi dulu ya pada waktu SMA mungkin kalian mengenalnya kata pengantar. Ada kata pengantar, ada prakata. Nah, kalau prakata itu ditulis oleh kita sendiri. Ini perbedaannya. Ya, nanti kalau di dalam ujian ditanyakan apa beda prakata dari kata pengantar. Prakata ditulis oleh penulis sendiri. Kata pengantar ditulis oleh orang lain. Misalnya begini, Mahiza membuat sebuah buku ya. Kemudian Mahiza ingin Dinda mengomentari, buku tersebut karena Dinda, sudah menjadi seorang profesor dan kebetulan bidangnya, bidang objek yang ditulis oleh, Mahiza. Nah, Mahiza minta kepada Dinda untuk membuatkan kata pengantar yang, mengantarkan buku itu misalnya wajib dibaca bagi siapa begitu ya. Kelebihan dari buku ini apa, begitu ya, seperti itu. Itu namanya kata pengantar. Kalau prakata itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya preface ya. Prakata ini kalau saya biasanya membagi menjadi 4 paragraf. Kalian buat, dalam 4 paragraf. Yang pertama, ucapan syukur kepada Tuhan atas selesainya penulisan makalah. Kemudian tujuan subjektif, dalam rangka apa kalian membuat makalah ini? Makalah ini judulnya apa? Nah itu ya, sesudah ucapan syukur, kemudian tujuan subjektif, berikutnya adalah judul makalahnya apa. Kalau judul makalah harus menggunakan tanda kutip ganda, ya. Paragraf satu selesai, paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua berisi kendala-kendala yang dihadapi selama penyusunan makalah. Selesai kendala-kendala yang dihadapinya, misalnya keterbatasan waktu, kemudian untuk menyamakan, persepsi, misalnya ya di antara para peneliti dan lain-lain. Paragraf yang ketiga berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu, misalnya kepada dekan, kepada narasumber, kepada dosen pengampu. Nah, kalau sudah ketika menuliskan dosen pengampu ya, kalian sudah menggunakan gelar misalnya profesor, doktor, siapa begitu ya, itu tidak perlu pakai ibu atau bapak. Ibu Profesor Tri Sulistianing Tias misalnya. Kalau sudah ada gelar tidak usah menggunakan, ibu atau bapak, begitu. Nah, kemudian paragraf yang keempat, keterbukaan menerima kritik dan saran. Nah, formatnya bagaimana? Formatnya begini, judulnya Prakata, ditulis dengan ukuran fontnya 16, ditebalkan kapital semuanya. Jarak dari kata prakata ke kalimat yang pertama, jaraknya 4 spasi atau 2 enter. Jarak antar barisnya 2 spasi, 2 spasi, 2 spasi. Sesudah 4 paragraf tuliskan misalnya Jatinangor, Juni 2025
Penulis, ini bukan nama-nama kalian tidak, tapi kata penulis ya. Penomoran halaman yang paragraf bertakuk di di tengah bawah. Kalau yang paragraf lurus di sebelah kanan bawah, begitu ya. Ini di tengah bawah, yang paragraf lurus di kanan bawah. Nah, itu prakata. Kemudian eh, yang untuk prakata dan formatnya, apakah ada yang ditanyakan? Kalian sudah paham? Bagaimana? Kedengaran nggak suara saya? Halo? Terdengar Ibu. Terdengar. Sudah jelas? Atau ada yang harus diulangi atau ada yang akan ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya, Boleh, silakan dengan senang hati. Ya, siapa? Cahya dulu, boleh. kalau yang abstrak itu bukan yang abstrak, yang prakata, Hmm. buat, isinya itu ukuran fontnya berapa ya, Bu? Itu sih sama dengan uraiannya ya, uraiannya sama 12 ya. Tapi kalau judulnya prakata itu baru 16 ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, jaraknya 2 spasi ya atau spasinya double. Nah, kemudian abstrak, abstrak atau sari atau sinopsis. Abstrak ini merupakan jendelanya makalah ini. Jadi orang ketika akan membaca, ingin membaca, tertarik dengan topik yang kalian bahas, pasti yang dibaca duluan adalah apa? Abstraknya dulu. Nah, abstrak ini yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jumlah kata dalam abstrak itu antara 150 sampai 250 kata. Kemudian abstrak ini biasanya ditulis dalam satu paragraf, satu spasi, jarak antar barisnya, spasinya single, begitu ya. Dilengkapi dengan kata kunci. Kata kuncinya minimal 5 kata atau kelompok kata. Nah, itu tadi format. Sekarang saya akan berbicara tentang isi. Isinya apa di, abstrak itu? Yang pertama, buat latar belakang, penelitiannya dulu ya. Biasanya hanya 2 kalimat. Kemudian rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, rumusan masalah itu boleh dicantumkan, boleh tidak ya, kalian cantumkan tujuannya saja boleh ya. Jadi rumusan masalah, tujuan, metode yang digunakan, data yang, diperolehnya seperti data apa, pemerolehan datanya bagaimana memperoleh data penelitiannya, itu juga dijelaskan. Kemudian hasil dari penelitiannya. Harus ada hasil dari penelitiannya. Kalian tugasnya juga harus membuat abstrak, tapi kan belum sampai, ke bab 3. Nah, sudah saja bagian, terakhir titik 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 dulu, karena kan belum ada hasilnya seperti apa. Kemudian, akan senang apabila novelty atau kebaruannya juga dicantumkan. Mengapa pada latar belakang masalah, pada paragraf yang terakhir, saya selalu menyuruh masukkan 3 referensi terdahulu, dari penelitian terdahulu ya. Maksudnya agar tidak terjadi plagiat. Dan di sini juga kita akan tahu posisi penelitian kita itu ada di mana. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian, posisi penelitian kita seperti apa. Nah, itulah abstrak ya. Abstrak itu Eee, harus betul ya karena, memuat berbagai pokok, pembicaraan ya. Nah, kemudian formatnya bagaimana? Judulnya abstrak, ditulis dengan ukuran font 16, ditebalkan, kapital semuanya. Jarak dari kata abstrak ke, apa, baris pertama itu 4 spasi atau 2 enter. Kemudian jarak antar barisnya 1 spasi, spasinya tunggal. Kemudian dilengkapi dengan kata kuncinya minimal 5 kata atau kelompok kata. Ambil dari kata yang spesifik yang memudahkan orang ketika mengetikkan, itu akan muncul makalah kalian artikel kalian ya, makalah kalian begitu ya. Nah, sesudah abstrak kemudian daftar isi. Nah, kalau daftar isi begini, tuliskan judulnya daftar isi. Nanti di sebelah kanannya tuliskan halaman, begitu ya. Nah, pada bagian pelengkap awal, judul setiap bab,
dan bagian pelengkap akhir ditulis dengan huruf kapital. Nah, judul subbab penulisannya berbeda, hanya awal setiap kata saja yang menggunakan huruf kapital, yang lainnya huruf kecil. Sekarang penomorannya, bagian pelengkap awal, penomorannya menggunakan angka Romawi kecil. Bagian tubuh karangan yaitu bab 1 sampai bab 4 menggunakan angka Arab. Bagian pelengkap akhir menggunakan angka Arab juga. Ini daftar isi. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, kalian bisa melihat contohnya di buku ada ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu daftar pustaka. Daftar pustaka itu ada urutannya ke samping begitu ya. Jadi kalau menyusun daftar pustaka secara manual tidak menggunakan aplikasi, yang pertama nama penulisnya dibalik dulu. Kemudian diurutkan secara alfabetis. Kemudian ke samping itu Nata Jukope. Nah itu nama penulis yang dibalik, ta itu, tahun terbit, ju itu judul, baik judul buku, judul artikel, judul majalah, dan lain-lain ya. Kemudian, eee, ko, kota tempat penerbitan, p nama penerbitnya. Nah, kalau kalian menggunakan artikel, nama penulisnya sesudah dibalik, judul artikelnya dalam tanda kutip tidak dimiringkan kalau judul artikel, nama majalahnya ditulis dengan huruf miring, volume keberapa, nomor keberapa, bulan dan tahun apa, di belakangnya ada DOI, digital, eee, ini tuh namanya apa ya, sebentar. DOI, DOI itu Digital Object Identifier ya, ini harus dicantumkan DOI-nya. Nah, begitu ya. Nah, itu daftar pustaka. Kalau kalian menggunakan aplikasi Mendeley, sebetulnya tinggal klik referensi, klik bibliografi, gaya penulisannya apa, klik langsung keluar semuanya. Kalau kita menggunakan aplikasi Mendeley ya, seperti itu. Iya, nah itu tadi, tugas kalian yang harus dikumpulkan sebelum hari Senin ya, maksimal hari Senin. Yang pertama, halaman judul, yang kedua prakata, yang ketiga abstrak, yang keempat daftar isi, yang kelima daftar, pustaka. Daftar pustakanya sementara saja, abstraknya juga sementara saja. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan, silahkan. Ibu izin bertanya, Silahkan, ya. berarti Ibu untuk yang deadline-nya hari Senin itu, Mhm. yang bab 3 sampai bab 4 belum kan ya, Bu? Cukup yang pelengkap awal sama akhir tadi aja? Iya, betul betul. Iya, betul. Tapi kalian terus ya berproses mengerjakan bab 3 dan bab 4 ya. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, halaman judul, prakata, abstrak, daftar isi, pelengkap akhirnya daftar pustaka. Daftar pustakanya sementara. Kan sudah ada 5 tuh. Siapa tahu pada waktu ngerjakan bab 2 ada lagi tambahan-tambahan daftar pustaka yang lainnya. Nah, begitu kira-kira. Ada I lagi? izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Untuk, yang bab 2 itu apakah sudah semua diperiksa atau belum ya, Bu? Kelompok Belum saya belum belum oh iya, baik. belum belum. Nanti, Terima kasih, Ibu. akhir pekan ini ya. Eee Baik, Bu. Saya, menargetkan akhir pekan ini semua kelas akan saya periksa ya, jadi ada kurangnya apa segala macam bisa saya informasikan minggu depan ya. Ya, baik, Ibu. Sama-sama. Oke. Nanti juga, saya akan memberikan daftar urutan, nanti kan si bagian-bagian itu harus ditempatkan jadi satu ya dalam, satu file gitu ya, harus berurutan, ada nomor halamannya. Nah, untuk bab 1 sampai bab 4 itu minimal 25 halaman ya. Oke. Nah, begitu? Ada yang akan ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya. Boleh, silakan Ihwanul. Berarti kan bab 2 belum dikoreksi ya, Bu. Berarti masih memungkinkan kita untuk revisi daftar pustaka kan, Bu? Boleh sekali. Sumber kutipan ya, nggak usah daftar pustakanya belum. Ya, tapi kan kalian sudah menyiapkan ya daftar pustakanya begitu ya. Kalau di bab 2 itu harus ada sumber kutipannya. Misalnya namanya
Cynthia Floren misalnya ya, berarti, setiap pernyataan yang kita buat kalau memang bukan, pernyataan kita, kita hanya mengambil intinya saja, itu harus dimasukkan sumbernya dari mana. Misalnya saya mengutipnya dari bukunya Cynthia Floren, ya tuliskan di belakangnya, Floren, 2025 kurung tutup, begitu ya. Kemarin saya sempat membaca bab 2, entah di kelas mana ya, eee itu di bab 2-nya tidak ada sama sekali sumber kutipannya. Saya bilang, "Ini memangnya, pendapatnya dia semua begitu ya, pemikirannya dia semua atau bagaimana?" Nah, kalau di bab 2 saya rasa pasti akan ada sumber kutipan. Kita hanya kalian membaca, kalian membaca juga harus dimasukkan nanti ya, hanya dibaca tapi tidak, hanya untuk melengkapi pengetahuan kalian, ketika membuat, makalah ini, itu masukkan di dalam daftar pustaka, begitu ya. Jadi, silakan formatnya, jarak antar barisnya ini masih ada diperbaikan dulu. Saya biasanya nanti mengerjakannya kalau tidak Sabtu Minggu ya. Oke, begitu? Bu, berarti untuk yang doi itu wajib ya, Bu? Bagusnya kalau ada DOI-nya ya. Jadi, Hmm, artikel itu pasti ada DOI-nya. Kalau di artikel-artikel yang baru ya, yang sekarang-sekarang, 5 tahun terakhir itu pasti ada DOI. Kalau yang dulu-dulu memang tidak ada. Kalau sekarang yang sudah ini biasanya suka ada, ya, begitu. baik Bu, berarti kalau ada, cantumkan, kalau tidak ada Cantum, boleh tidak nggak dicantumkan. usah nggak usah. Kalau Baik, tidak ada, terima ininya aja, kasih. link jurnalnya aja, ya. Oke, Baik Bu, terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya. Boleh, silahkan. Tadi kan Ibu bilang kalau daftar pustaka juga bisa dimasukin tentang jurnal yang kita nggak kutip, tapi kita pakai sebagai bahan pengetahuan. Mhm. Berarti di daftar pustaka itu boleh ada aspek yang tidak dikutip dalam bab-bab sebelumnya, Bu? Sebetulnya boleh ya, tapi kalau menggunakan aplikasi Mendeley nggak bisa sih. Saya lupa, kalau menggunakan aplikasi Mendeley kan tinggal klik referensi langsung bibliografi, gaya penulisannya EPA atau, MLE atau EYD begitu ya, nanti langsung keluar, begitu, lupa saya. Kalau pakai aplikasi Mendeley begitu ya. Jadi kalau di aplikasi Mendeley, apa yang kita kutip itu akan keluar semuanya, tidak akan ada yang ketinggalan. Tapi kalau kita menggunakan manual biasanya akan ada yang terlewat atau segala macam. Nah ini saya bocorkan ya, kalau nanti kalian tugas akhir, lebih baik menggunakan aplikasi ya, karena, tidak akan terlewat penulisannya, sumber kutipannya. Soalnya itu adalah yang pertama kali oleh dosen penguji biasanya dilihat. Kenapa di dalam daftar pustaka ada, tapi dalam uraian tidak ada? Atau dalam uraian ada, dalam daftar pustakanya tidak ada, ya seperti itu. Jadi, lebih baik yang kita kutip, kita cantumkan ya. Saya lupa ya kalau menggunakan aplikasi pasti, hanya yang kita kutip saja, begitu ya, Dava? Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Ibu Silahkan. izin bertanya lagi Bu. Boleh. Misal kita tuh kita ngebaca jurnal Ibu, dia itu mengutip punyanya orang. Berarti kita itu kalau mau mengutip yang ada di jurnal itu harus ngutip yang punyanya sebelumnya itu, Bu? Iya, yang sebelumnya dulu, misalnya penulis awalnya itu Siva, kemudian, Ihwanul bacanya dari artikelnya Lutfi, ya. Berarti begini, menurut, Aini dalam kurung, tahunnya, tahun berapa, dalam, As-Safiq, begitu, ya. Menulisnya begitu, ya. Baik, terima kasih, Itu Bu. namanya kutipan dalam kutipan. Kalau S1, S2 masih boleh, tapi kalau S3 udah nggak boleh ya. Harus dari sumber asli gitu Baik, ya. Bu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada